mereka kuliah atau mereka ikut organisasi itu kan cara mereka buat belajar nanti sebelum masuk ke lapangan kerja kan. Tapi kenapa ya dari situ aja kok mereka udah nggak ada komitmen gitu kan? Gimana mereka beneran mau belajar gitu kan? Betul. Kalau misalkan kita nggak dapat uang di situ, kita dapat relasi. Kalau kita nggak dapat relasi di situ, kita dapat yang namanya pengalaman. Betul. 3 hal itu pasti kalian dapat di setiap kalian itu mau mencoba melakukan sesuatu gitu. Yang penting kalian kerjakan sesuatu. Dari sini kita dapat link ini, dari sini kita dapat link ini, dari sini kita dapat link ini. Tahu-tahu link ini akan membentuk suatu circle yang dimana nanti bisa menuju kepada cita-cita kita. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Jangan banyak, nggak bisa gini. Udah gini aja. Oke. Hatinya udah kelihatan tulus buat sobat Relung Hati. Iya dong. Kita itu selalu tulus. Meskipun disia-siakan. Tapi ngomong-ngomong soal komitmen nih Mas ya. Iya. Gak heran juga sih kenapa kok sekarang nih banyak banget yang HTS gitu. Banyak yang HTS ya karena kayak gitu. Susah buat komitmen orang zaman sekarang. Sekali komitmen diselingkuhin. Bener, kayak bintang tamu kita yang pernah kita undang. Iya. Kasihan udah dijadiin selingkuhan, habis itu HTS. Second choice lagi. Makanya triple kill. Bener banget. Pulang 2 save fake. Mau ngejar sprintnya cooldown. Okay. Bahas Mobile Legend. Oke, gimana tentang komitmen. Komitmen itu sangat penting ya dalam hidup ya kayaknya ya. Dalam kita bersosialisasi, dalam kita pertemanan, dalam kita bekerja, semuanya harus ada komitmen. Karena dengan komitmen semua bisa aku ngomongnya bisa terstruktur. Bisa tahu jadwal. Bisa tertata kan. Iya, tertata semua. Tapi jelas, pasti gitu kan. Tapi kalau misalkan orang itu udah nggak ada komitmen, kita juga bingung kan. Mau ngajak dia serius bingung, ngajak dia bercanda juga nggak jelas, kan? Gimana tuh? Bener. Mau diajakin serius, saya bercanda. Gimana Mas? Tapi Mas Febian sendiri pernah nggak punya pengalaman soal komitmen ini? Komitmennya dikhianati, Waduh. Pernah. Entah dalam pekerjaan, entah dalam hubungan atau apa gitu. Pernah nggak komitmennya dikhianati? Anjir, ini skripnya gak kayak gini loh. Kenapa jadi bahasnya kayak gini? Ya kan aku tanya di pekerjaan kan. Di pekerjaan bisa pasti juga. Aku kalau jamnya tuh Indonesia udah terkenal jam karet ya. Iya. Kita janjian jam 8, tahu-tahu datang setengah 9. Ya itu pasti molor lah. Bener. Pasti molor lah. Budaya on time di Indonesia itu sangat berkurang. Itu kenapa ya? That's why ya. Kalau aku kan sering banget nih bikin jadwal buat orang-orang ya. That's why aku kalau bikin jadwal tuh selalu setengah jam tak ajuin. Jadi misal aku expect nih datangnya kumpulnya setengah 9. Berarti aku harus ngebuat jadwal announcement-nya tuh jam 8. Aku udah selalu kayak gitu. Gitu. Karena ya itu tadi budaya jam karet di Indonesia. Tapi itu apa menurut Mas Febian termasuk dalam bentuk komitmen juga, jam tepat waktu? Iya, itu termasuk komitmen sih. Itu termasuk komitmen dan menghargai. Dan aku sendiri mungkin biasanya pasti telat ya. Faktor banyak hal itu, sumpah banyak hal itu. Apalagi Surabaya macet kan ya. Benar. Apalagi Surabaya macet. Tapi itu bukan alasan. Jadi sekali memang komitmen itu perlu diperbaiki. Itu bukan suatu pembenaran ya. Aku juga mau memperbaiki itu semua. Ya sering ya aku kayaknya telat itu. Sometimes mungkin itu emang beneran alasan. Tapi sometimes juga gak bisa jadi alasan terus ibaratnya kayak gitu kan. Bukan sebagai pembenaran juga. Bener. Kayak kita adalah orang-orang yang suka telat juga sih. Kita sebenarnya kalau bahas komitmen juga agak salah sih, karena kita juga bukan orang yang berkomitmen itu juga. Iya. Tapi intinya komitmennya bukan hanya terkait jam ini ya, jam kedatangan atau kita janjian. Ya itu memang perlu ya. At least kalau misalkan kita first time ketemu orang atau ini kan pasti kita lihat, waduh, kalau udah nunggu lama itu udah boring dan lain sebagainya. Jadi kayak nilai plusnya berkurang gitu, paham gak sih? Bener. Apalagi kalau pas first date gak sih? Nah, itu. First date nunggu lama gitu kan. Apalagi ya momen-momen yang
nunggu lama itu nggak enak. Kayak misal nunggu dokter lama itu juga nggak enak banget. Nunggu Ya kan? pelayanan, bukan hanya dokter. Iya sih lebih Ini tepatnya. tolong disensor aja ya. Biasanya kan kita... nunggu antrian dokter gitu loh, ya, nunggu ya, antrian ya. dokter. Karena kan kita nggak pernah tahu keluhan pasien tuh seberapa banyak kan Ya, ibaratnya, ya, nggak bisa betul. dijadwalin kan itu Hmm. juga agak capek sih apalagi untuk orang sakit. Sebenarnya pelayanan sih. Aku ngomong semua pelayanan sih, nggak hanya di bagian kesehatan ya, tapi di bagian apapun itu kayak aku ngerasa kayak lama gitu ya, nggak secepat yang mungkin kayak beberapa yang aku temui waktu aku mungkin di luar kayak gitu. Kayak contoh yang swasta deh, swasta itu kayak lebih cepet gitu loh daripada apa namanya beberapa yang Kayak rumah sakit umum gitu ya. rumah sakit umum. Tapi swasta itu aku ngerasa kayak dia kok lebih cepat daripada yang pegawai negeri gitu loh. Apa Oh. pelayanannya dan lain sebagainya. Nggak juga sih Mas, aku juga pernah Iya. atau mungkin tergantung instansinya mungkin ya. Kita nggak bahas Nah, rumah ya. sakit lah ya, Iya, kita iya. bahas semua instansi ya. Mungkin instansinya aja sih yang tergantung instansinya. Karena aku juga pernah ke yang instansi swasta nih. Tapi juga pelayanannya kacau sih. Jadi ya nggak bisa matok swasta dan negeri lah ibaratnya. Oke. Nggak bisa juga sih. Balik lagi dengan masalahmu tadi, gimana komitmen terkait waktu. Tadi kalau misalkan kita ngomong kita harus menghargai waktu. Yang pertama dengan cara kita datang tepat waktu, setidaknya kita bisa menghargai lawan kita atau Bener. apa namanya customer atau relasi kita tersebut. Bener gitu. bener. Kan padahal ya katanya kan kalau mahasiswa itu kan mereka kuliah atau mereka ikut organisasi itu kan cara mereka buat belajar nanti sebelum masuk ke lapangan kerja kan. Tapi kenapa ya dari situ aja kok mereka udah nggak ada komitmen gitu kan? Gimana mereka beneran mau belajar gitu kan? Betul. Makanya kayak apa yang mereka pelajarin gitu kan? Mereka cuma ngabis-ngabisin uang buat bayar uang kas kan ibaratnya akhirnya ujung-ujungnya. Bayar uang kas gara-gara telat itu tadi ya? Enggak sih, karena kan kas itu ibaratnya bulanan. Oh bulanan. gitu. Tapi ya udah habis cuman buat itu tok. Dan biasanya kan juga kalau misalkan ada yang terlambat biasanya ada punishment kan? Biasanya Nah itu itu juga tergantung dapat itu juga sih sebenarnya, tergantung dari organisasinya ya organisasi benar. sendiri. Tapi guys, ngehargain seseorang itu perlu loh gitu kan. Nggak hanya dalam hal kayak gini ya, maksudnya profesionalitas aja nggak hanya kayak gitu ya. Tapi ya dalam semua aspek, entah ke keluarga, ke temen, ke pasangan, itu ngehargain kan perlu juga gitu kan. Jadi ya terkait komitmen tadi yang pertama kan aku bahasnya dari kita bisa menghargai orang yang menjadi lawan kita itu bisa merasa dihargai ya. Terus kedua melihat kita lebih sebagai orang yang profesional. Benar, ya kan? Lebih profesionalitasnya tinggi gitu. Jadi orang juga lebih segan sama kita. Benar. Dan pada saat ada appointment kedua, ketiga, next lawan kita pun juga cenderung bisa memprioritaskan waktu dengan kita. Oh, orang ini loh selalu on time. Nggak gitu. kapok kan ibaratnya, nggak kapok gitu kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga bahasanya kita bisa lebih prepare, Chef. Kenapa aku ngomongnya lebih prepare? Pada saat kita buru-buru pasti ada sesuatu hal yang ketinggalan, moodnya jadi buruk, terus kemudian di jalan uring-uringan dan lain sebagainya. Tapi dengan kita spare waktu yang tinggi, terus kemudian kita benar-benar menyiapkan waktu dengan baik, ya at least apa namanya kita datang bisa lebih enak. Terus kemudian kita datang juga apa namanya kalau misalkan ada yang kurang atau mungkin kita masih bisa merapikan apa yang perlu dirapikan. Benar, melengkapi apa yang kurang itu tadi kan. Betul. Terus yang keempat ada lagi, bisa jadi pada saat materi-materi apapun yang mungkin kita mau sampaikan itu ada tambahan atau apa, kita bisa memikirkan di situ. Ya gitu. benar, Jadi benar juga. Yang kelima, dari itu semua kita mendapatkan dealing yang lebih bagus. Jadi pada saat project atau apa namanya pertemuan itu, kita bisa mendapatkan dealing yang lebih memuaskan daripada datang dengan keadaan buru-buru, telat dan lain sebagainya. Itu semua berantakan tanpa terencana kan. Jadi kayak gitu. Jadi ada 5 faktor itu tadi yang mungkin bisa kalian dapat pada saat kalian benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan juga berkomitmen terhadap sesuatu hal. Bener sih, karena kan ibaratnya nih kalau kita udah planning, oh iya kita mau ada acara ini ya gitu kan, pasti kan orang yang ngajak acara atau orang yang punya acara itu udah effort kan nyiapin semuanya buat ini itu gitu kan, udah wasting time. Aku semalam bahkan sampai begadang juga aku bikin teks buat aku chat besok paginya itu para orang-orang biar besok pagi ada reminder kan buat mereka.
gak dibales, gak ada yang dateng. Kan serasa effortku tuh sia-sia kan, kayak nggak dihargain banget gitu kan. Udah effort gak dihargain gitu kan. Sedih banget. Tapi semuanya itu nggak akan sia-sia kalau misalkan kita bersama teman-teman yang tepat lah. Jadi kalau misalkan kayak gitu kan kita bisa lihat mentalnya orang tersebut ya sampai situ aja gitu. Ya dia nggak perlu nunjukin bahwasanya skillnya dan lain sebagainya. Terus dia nggak ngerespon, itu udah nggak ada interaksi yang baik. Jadi kalau misalkan dia jadi tim ataupun apa gitu ya mungkin ya. Kalau aku sih tak knock gitu. Udah bye gitu ya. Udah bye. Cari yang lain. Itu di dunia profesionalnya Mas Febian ya. Ya sih emang kalau dipikir-pikir orang kayak gitu juga gimana cara mereka masuknya gitu guys. Iya. Terus gini loh, kalaupun mereka telat, setidaknya mereka ngabarin. Kalaupun nggak ngabarin, mereka masih ada kayak misalkan apa ya? Konfirmasi maaf konfirmasi ya Kak, atau apalah intinya kayak gitu. Yang jelas jangan buat seorang itu menunggu. Bener guys. Iya nih jadi curhatanku ya hari ini podcastnya. Maaf ya. aku jadi bintang tamunya hari ini karena kan kan podcast memang terkait kegelisahan sebenarnya. Dan itu yang menjadikan salah satu Indonesia itu dianggap kayak misalkan orang kayak ngelihatnya sebelah mata di kita gitu loh. Orang-orang Indo kayak gini ya ternyata kayak gitu. Terus kalau misalkan ditanya kenapa pengangguran banyak? Kenapa anak-anak zaman sekarang susah mencari kerja? Kita balikin lagi. Ya, etos kerja kita aja seberapa gitu loh. Iya ya, aku mental kerja kita aja seberapa bahas gitu soal itu ya. Kemarin sempat ada yang lewat di FYP gitu. Ada yang anak-anak zaman sekarang tuh mulai nggak paham cara baca jam analog. Terus ada juga yang kemarin ada yang sempat magang di mana gitu, aku lupa itu nggak jam paham. Jam analog itu gimana sih? Jam analog tuh yang kayak gini loh Mas. Oh, yang kayak gini nih? Iya. Arloji? Bukan, maksudnya bukan angka 1, 2. Oh ya, I know yang kayak ini kan nggak ada angkanya, cuma ada nggak ada angka sih ini. Iya, Romawi gitu-gitu nggak sih. Nah, terus kan juga kayak kemarin ada yang nggak paham juga kayak copy paste di cara copy paste di laptop itu gimana. Jadi mereka itu nyatetnya jadi mereka lihat di laptop, mereka nyatet gitu. Iya sih. Karena ya kalau orang-orang Indonesia susah dapat kerjaan ya, padahal lapangan pekerjaan mungkin juga udah lumayan banyak ya, karena kan sekarang UMKM sampai UMKM gara-gara bahas organisasi aku jadi ingetnya UKM gitu kan. UMKM itu kan juga udah banyak, pasti mereka juga butuh pekerja kan ya, meskipun mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kan bisa buat jadi pengalaman. Betul. Selama kita tuh profesionalitas kerjanya bagus, pasti kan kita bisa berkembang lebih baik lagi. Betul. Kan? Tapi kan mereka sendiri mungkin ya kayak gitu tadi, profesionalitasnya kurang gitu kan. Betul. Dan aku lebih mencerminkan, atau aku pengen kasih gambaran ya buat teman-teman yang matok bahwasannya aku kerja itu keluar harus dapat gaji sekian. Nggak semudah itu kayak gitu. Sumpah nggak semudah itu. Sebelum aku bersyukur dengan apa yang aku dapat sekarang nih. Tapi sebelum itu semua, aku pernah yang rasain gaji yang nggak dibayar. Bukan nggak dapat lagi gaji, tapi nggak dibayar. Memang nggak dibayar. Ini nggak dibayar. Jadi perjalananku itu pernah yang rasain nggak dibayar, pernah dapat cuma ucapan terima kasih, cuma dapat nasi, terus apalagi yang di bawah UMK. Terus yang kontraknya nggak jelas, semua tak lalui, sumpah. Karena prinsipku itu yang penting aku dapat kerja dulu, pengalaman dulu. At least kalaupun aku cuma gini loh, aku setiap kali ngelamar di suatu pekerjaan dan aku masuk, itu bukan menjadi tolak ukur aku hidup di situ selamanya, tapi enggak. Tapi di situ aku akan dapat relasi lagi. Dari situ adalah jembatan untuk menuju impianku. Udah, selamanya kayak gitu. Kita mau mencapai di suatu tempat, itu kan kita pasti ada jalan. Iya kan? Aku merinding. Anjir. Kita pasti ada jalan. Nah, di setiap jalan itu kan pasti ada jembatan nih. Nah, barangkali pada saat kita belum mencapai di apa yang kita tuju nih, titik itu, kita masih ada jembatan-jembatan yang lain yang nantinya akan menghubungkan. Ya, Allah pasti tahu lah. Entah gitu kan ibaratnya kita coba banyak jembatan, kita nggak tahu titik mana yang akan berhasil kita capai gitu kan. Titik mana yang akan jembatan mana yang akan membawa kita ke titik kita kan, ibaratnya kayak gitu. Terus kalau ditanya
gaji itu perlu dilihat, perlu sangat perlu, karena kan kita hidup butuh uang, terus kemudian kita transportasi dan kemanapun kan kita juga perlu uang. Iya perlu, tapi jangan sebagai itu adalah tolak ukur pertama kalian mencari pekerjaan. Selama itu menjadi tolak ukur pertama kalian mencari pekerjaan, kalian susah gitu loh, kalian susah. At least ini misalkan ada patokan nih, aku harus gaji 4 juta nih. Ada 4 juta, tapi kualifikasimu bisa nggak dapat 4 juta itu? Paham nggak sih? Paham. Kita harus introspeksi dulu gitu loh. Nah, terus ini ada 2 juta nih tapi jauh. Ya, kita hitung-hitung aja. Kita kuat nggak sampai itu? Ya kita buat jembatan aja. Yang penting kita terus dapat relasi, terus dapat itu. Kalau aku dulu kayak gitu ya, teman-teman. Boleh sebagai gambaran. Boleh kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang punya pengalaman lain atau apa, boleh komen nantinya. Pengalaman dalam cari kerja, cari kerja kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir juga bahas-bahas soal kerjaan ya Mas, itu kan kerjaan zaman sekarang tuh nyari yang spek avatar banyak atau enggak yang pengalamannya harus banyak gitu kan, pernah bekerja 2 tahun, pernah bekerja 5 tahun gitu kan. Ya, menguasai segala hal gitu, bisa ini hidup dalam tekanan batin, tekanan mental, tekanan hidup, semua jadi satu gitu. Terus habis itu kayak umur maksimal muda banget nih, 22 sampai 23 ibaratnya kayak gitu ya. Tidak boleh menikah. Padahal kan kalau di usia segitu gimana cara mereka cari pengalaman gitu kan. Ini mungkin ada sedikit tips dari aku ya guys ya. Ya aku nggak sebanyak itu, maksudnya nggak yang sebanyak pengalaman itu. Cuman menurut aku kalau emang kita harus ngikutin zaman sekarang aja sih guys. Kalau emang zaman sekarang itu mereka cari pengalaman lama di usia muda, ya berarti kita sebagai anak muda juga harus cepat bergerak, karena dunia tuh bergeraknya semakin cepat guys sekarang. Apalagi Indonesia bukan salah satu negara maju, karena kita negara berkembang gitu kan. Berarti kan negara maju itu kan berarti mereka bisa maju karena mereka terus bergerak. Kalau kita tetap stay, kita nggak bergerak, maksudnya kita bukan adonan kok, ngikutin aja gitu, maksudnya ngikutin terus gitu, ngikutin flow terus, tapi kita nggak ada gerak maju, ya gimana kita bisa berubah jadi negara maju. Jadi kalau misal mereka cari pengalaman di usia muda, ya berarti kita sebelum masuk usia itu kita juga harus cari pengalaman lebih muda lagi gitu. Kalau zaman dulu mungkin nih gitu orang mulai kerja di umur 21 tahun gitu kan. Nah di zaman sekarang kan kalian nggak harus kerja, karena untuk kerja kan ada minimalnya ya, sesuai UU Ketenagakerjaan. Mungkin kalian bisa mulai magang-magang atau bantuin ibu jualan atau jualan-jualan apapun itu online, kalian bisa usaha gitu. Apapun yang mungkin kalian bisa pikirkan lah, yang jualan itu bisa online, ya kan, menambah grade kalian, pengalaman gitu kan. At least kan kalau kalian misalnya coba jualan nih gitu kan, ada pengalaman buat mungkin ngelola keuangan, bikin Excel gitu kan, paham sosial media, desain gitu. Banyak pengalaman yang bisa kalian ambil meskipun kalian nggak harus jadi pekerja dengan terkait UU Ketenagakerjaan gitu kan. Setidaknya ada yang kalian kerjakan. Usia tidak membatasi kalian untuk bergerak maju, guys. Oke, betul. Coba nanti diupdate ya untuk ini tim redaksi untuk pengangguran di Indonesia itu update-nya udah berapa nih sekarang. Kita munculin aja, kita belak-belakan aja, biar kalian juga ngelihat bahwasanya nggak hanya 1-2 orang yang di luar sana menanti pekerjaan itu. Kalau menurutku dulu kalau misalkan kita susah untuk mencari, kita ciptain aja pekerjaan itu ya. Benar. Ya kita sambil minum air lah ya, kita ciptain usaha, kita juga bekerja ya, at least waktu kita buang kayak gitu tapi menghasilkan, daripada kita buang dan tidak ada yang kita hasilkan. Benar gitu. Aku lebih baik gagal untuk mencoba sesuatu hal. Aku orang yang mau mencoba walaupun itu kemungkinannya 0. Jadi aku itu tipikal orang yang dimana kalau misalkan ini nggak ada uangnya nih, ini nggak ada ini, tak coba dulu, karena ada 3 hal. Kalau misalkan kita nggak dapat uang di situ, kita dapat relasi. Kalau kita nggak dapat relasi di situ, kita dapat yang namanya pengalaman. Betul. 3 hal itu pasti kalian dapat di setiap kalian itu mau mencoba melakukan sesuatu gitu. Yang penting kalian kerjakan sesuatu. Dari sini kita dapat link ini, dari sini kita dapat link ini, dari sini kita dapat link ini. Tahu-tahu link ini akan membentuk suatu circle yang dimana nanti bisa menuju kepada cita-cita kita. Benar banget guys. Gitu. Karena apapun yang kalian lakukan, hal sekecil apapun atau kegiatan apapun tuh pasti akan bawa itu tadi. Ibaratnya ya, ini contoh aja. Kayak gak harus kalian kerja di kantoran. Misal kayak kalian Gojek, nge-Grab gitu-gitu ya, Gojek online gitu-gitu ya.
ojek online itu tahu-tahu kan dapat penumpang, relasi gitu-gitu kan, ditawarin kayak gitu. Pengalaman juga dapat pastinya, ketemu banyak orang atau gimana. Jadi kayak semua tempat itu pasti punya pengalaman dan ceritanya sendiri-sendiri gitu loh. As long kalian mau mencoba, as long kalian mau terjun ke dalamnya gitu. Jangan sia-siakan atau jangan tidak menghargai orang yang udah memberikan kesempatan gitu kan. Itu sih. Terus kemudian kalau ada yang bilang wah kerja sekarang itu harus ada uangnya dulu, terus ada apa namanya kita harus pakai orang dalam. Nggak semuanya. Jujur aku dari mulai masuk cari kerja sampai dengan sekarang nggak, alhamdulillah nggak pakai seperti itu. Jadi bukan berarti aku menyombongkan diri nggak pakai kayak gitu, nggak, bukan berarti kayak gitu. Tapi aku pernah ditolong sama seseorang dan yang menolongku itu ini belum pernah tak ceritakan ke siapapun. Ini baru tak ceritain di sini nih. Eksklusif. Ini baru tak ceritain di sini dan aku sempat inget nih sekarang. Yeah. Jadi yang pertama kali nolong aku buat aku dapat kerja itu penjual SOYN. Wow, gak expect aku ya? masih inget dan kayaknya aku harus main ke sana lagi deh. Aku pengen tahu keadaannya beliau sekarang gimana, kabarnya seperti apa. Udah lama banget, berapa tahun, udah hampir 10 tahun yang lalu anjir. 2000 berapa ya? 13 14 ya? Ya berarti 10 tahun ya benar. Iya, hampir 10 tahun yang lalu ya. Gila loh. Jadi bukan saudaraku, bukan lagi siapapun, tapi orang lain. Ya, singkat cerita aku udah ngelamar. Kurang lebih 10 atau 15 lamaran, nggak ada yang keterima. Oke. Sempet kesel, tapi nggak putus asa. Nggak hopeless ya, cuma kesel aja ya. Kesel, capek, iya. Yang jelas aku nggak putus asa di situ. Semakin susah berarti semakin besar jalanku untuk dapat sebuah keberhasilan. Menurutku kayak gitu. Karena aku orang tua aku pasti bilang kayak gitu dulu itu. Nah terus singkat cerita aku itu haus, chef, haus. Aku mampir aja ke salah satu penjual SOYN. Di apa namanya? Aku masih ingat kok, di Samanduro, kecamatan Mojokerto. Di Mojokerto. Kabupaten Mojokerto. Masih ingat aku di situ. Dekatnya bukan Rungkut, apa namanya? Dekatnya Ngoro Industri. Kalau teman-teman yang daerah Mojokerto pasti tahu. Dekatnya Ngoro Industri. Dan ini real kisahku, sumpah demi Allah beneran. Aku yang nolong adalah ya yang bantu Allah dari melalui orang tersebut. Jadi aku itu singkat cerita aku haus. Mampir lah pakai baju putih pakai baju putih sama celana hitam ya kan. Khas pekerja banget kan. Iya. Belum kayak sekarang. Khas orang nyari kerjaan banget. Oke. Tas isinya lamaran apa? Sumpah bangke. Amplop coklat semua. Amplop coklat. Coklat isi uang. No, amplop coklat isi lamaran. Lamaran. Di kantong nggak pakai dompet. Di kantong cuma ada uang 10.000 20.000. Buat ongkos naik pulang pergi. Buat ongkos, sumpah. Sumpah. Ya Allah. Habis itu aku mampir di salah satu penjual es itu. Es itu di depan rumahnya. Aku masih ingat. Tapi kalau aku pernah ngomong sama kamu, aku paling susah inget nama ya. Iya benar. Tapi aku tempatnya semuanya masih ingat, ya kan. Next aku pasti ke sana. Oke. Nah, habis itu aku ngomong sama penjual itu. Aku ditanya, rumahnya mana le gitu. Pakai bahasa Jawa gitu. Rumahnya mana le? Aku bilang asli Tulungagung, Pak. Loh, waduh kok Mojokerto cari kerjaan. Kebetulan ada saudara yang di situ. Jadi aku nginep di saudaraku. Di adiknya ibuku di situ. Nah, habis itu dari situ aku ditanya, udah ngelamar berapa lamaran gitu. Sudah 15 hampir 20, Pak. Itu enggak terikut yang lain-lain ya. Benar. Itu yang udah tak hitung ya. Yang pada hari itu mungkin juga. Baru 1 hari udah 15. Iya bangke lagi. Sumpah sama diusir security. Anjir. Nah itu aku aus dan ya Allah itu kayak ngasih jalan gitu. Aku dibuat mampir di situ. Aku ngomong, Pak, beli SOYN-nya gitu. Terus ditanya, udah berapa lamaran tadi? Udah aku ceritain, kita ngomong singkat cerita kayak gitu. Habis itu dia ngomong nyeletuk gitu. Mas, aku punya kos-kosan. Duh, anjir nih. Punya kos-kosan, dipikir aku mau ngekos nih ya. Tapi kan nawarin kos ya kan. Ternyata dia bilang salah satu yang ngekos di apa namanya di kosku itu adalah manajer
manajer perusahaan, gitulah, bergerak di bidang sepatu. Aku udah ngomong nih, udah sepatu gitu. Kamu mau tak? Gitu. Wih, singkat cerita langsung es itu rasanya adem banget Sef di adem, manis, seger. Iya sumpah, jadi bisa ngerasain bangke aku kayak gitu ngeliat. Aduh adem banget nih es gitu. Aku nikmatin dulu esnya ya kan. Aduh seger banget nih ya kan. Habis itu singkat cerita aku ngomong mau Pak, mau. Dan dia ngomong kalau mau besok tak bantu. Tapi aku ibarat bukan sebagai orang dalam ya ini, tak bantu buat maksudnya masukin lamaran aja, karena kalau misalkan diterima atau enggaknya kan urusan HRD urusan gitu. HRD-nya gitu. Ya mau Pak gitu. Terus aku sempet tanya nih, nyeletuk dikit, Pak bapaknya kok mau bantuin saya gitu. Bapaknya cuma ngomong, aku pernah punya adik gitu, dan adikku juga cari kerja kayak masnya gitu di Jakarta gitu. Aku nggak bisa nolong orang yang nolong adikku. At least aku sebagai kakak, aku ngelihat masnya ini ya kasihan aja gitu. Baik banget bapaknya, baik banget. Di situ aku dikasih makan Sef, sampean Sef. Ya Allah, baik banget, Masya Allah. Iya, karena tahu bayar. Aku bangku tuh 2.000-an kan harganya 8.000 nih. 2.000 pas anjir. Gak bisa pulang habis itu. Enggak, bensinnya masih. Terus dikasih tahu besok datang aja jam 5 di kantor, di pabrik itu. Jam 5 aku siap-siap banget. Aku mempersiapkan sendiri. Jam 5 sore atau 5 pagi? Jam 5 pagi dong. Jam 5 pagi. Terus? Kamu tahu di interview jam berapa? Jam 11 siang. 6 jam. Anjing semua. Tapi at least keterima kan? Keterima. Alhamdulillah. Itu pertama kali aku kerja, Chef. Dan dibantu oleh orang yang gak aku kenal sama sekali. Ya, aku dulu 2014, 15, 16, 17 itu masih sering mampir. Pokoknya tiap tahun aku mampir lah, silaturahmi lah. Karena aku kemarin sempat ke Jakarta dan juga ya banyak hal yang perlu tak selesaiin, aku belum sempat mampir. Dan ini kebetulan inget, kenapa podcast kita selalu inget ya, kayak kemarin itu ada Mas Awan gitu, jadi ingat gitu. Gitu. Dan akhirnya berhasil juga. Ya ini aku harus mampir sih. Ya aku agendain lah, nanti aku buat mampir ya. Sebelumnya juga terima kasih banyak ya. Kita nggak tahu teman-teman dari siapa, dari jalan mana kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan cita-cita kita. At least yang penting kita terus bersosialisasi dengan baik, kemudian menjaga komitmen, silaturahmi, sikap, attitude yang baik, semua akan ini. Ya itu ceritaku real beneran. Kapan-kapan kita undang eksklusif aja orangnya ke sini ya, biar cerita ya. Boleh, biar cerita kali ya. Boleh aku karena tertarik banget juga sih sama Bapak ya, karena di zaman ya itu sebenarnya udah lama juga ya. 2014. Tapi aku kan ingat 2013 atau 2014. Salah satu yang membuktikan di dunia itu masih ada orang yang baik banget gitu kan. Yeah. Sebaik banget itu loh Bapaknya. Yeah. Padahal aku nggak expect orangnya sebaik itu, karena aku ngelihat orangnya kayak kayak garang gitu kan, kumisan ya. Pada saat itu masih kumisan kayak gitu. Ngomong beli apa gitu. Ini Pak beli soyena gitu. Sambil mampir gitu. Cari kerja ya gitu. Nggih Pak, cari kerja ya. Tapi kan bantuin aku isa-isa gitu. Enggak ternyata dikasih tahu. Itu enggak. Jadi di situ, dan kebetulan itu juga sempat rame sih Chef, itu rame. Aku pada saat itu juga HP ku masih BB sih, itu masih BB zaman lama. Jadi ya aku udah hilang kontak hilang kontak gitu loh. Itu, tapi terima kasih banget buat bapaknya itu. Aku ada utang buat main ke rumah bapaknya. Ya. Bismillah. Semoga diberikan waktu, nanti aku bisa main ke sana. Semoga bapaknya masih sehat ya. Amin. Ya, amin. Harusnya masih sih, harusnya. Tapi nggak tahu ya umur ya kan. Benar. Semoga masih sehat masih sehat. Masih bisa ditemuin. Nah, masih bisa ditemuin. Itu pengalaman kerja pertamaku. Jadi kalau at least teman-teman ngelihat, Febian itu kok langsung ngelihatnya sekarang kok udah enak dan lain sebagainya. Alhamdulillah, lu lihat udah ini, gembelku belum tahu dia. Gembel-gembelnya belum tahu. Iya sih, tapi kalau ngomong soal kerjaan nggak akan ada habisnya ya. Bahkan aku sendiri pun juga kalau ditanya gaji pertama aku kapan, aku sebenarnya juga nggak tahu, karena aku udah mulai kerja itu dari kecil aku udah mulai jualan. Serius Chef, berarti lu di studio gabung sama kita ini udah bukan gaji pertama berarti ya? Udah nggak tahu kerjaan yang keberapa ini. Aku tuh udah kerja guys dari kecil. Dulu kecil aku jualan
gantungan kunci yang bisa dikasih nama. Oh serius. Iya, di SD. Masih musim ya zaman dulu. Iya dulu pas SD Iya, gitu. pernah lagi aku pernah beli. Terus dikasih jadi sama pasangannya gitu kan. nggak tahu, pokoknya aku yang jualan, bodo Iya. amat itu mereka Pakai mau apa dikasih sih itu? siapa. Kayak lilin atau apa sih itu? Enggak, Apa jadi sih itu yang ada ukiran, ada plastik, plastik. bisa dimasukin kertas gitu. Ada Terus lagi ada kacanya, mikanya gitu bisa dilihat. ada gitu. lagi yang timbul juga kan. Itu kan susah kan. Aku kan cuman beli di Gramedia, habis itu aku jual Berapa lah ke berapa? teman-teman. Aduh aku lupa lagi, udah zaman dulu banget Mas. Masa Lupa berapa sih? Lupa sumpah Mas, sumpah lupa. Aku nggak mau nyebut ya karena aku lupa beneran, aku lupa. Tapi ya dulu lumayan buat sama-sama jajan. Iya sih, iya. Habis Betul, itu pernah betul. jadi pembungkus jenang di Pacitan. Aku kan asli Pacitan ya guys. Di Pacitan tuh khasnya itu salah satunya kan jenang kan. Iya, jenang. Nah aku jadi bungkus jenang 1 kilo 1.000. Serius, Iya, 1 kilo 1.000. sehari bisa 10 kilo 15 kilo gitu. Banyak guys pengalaman kerja aku tuh. Jaga warkop pernah. Serius jaga warkop? Iya, warkop gini. Wah aku banyak guys pengalaman kerja aku tuh banyak. Aku tuh nggak pernah nggak kerja. Aku tuh selalu kerja guys. Iya, aku tahunya itu sih. Iya, betul. Aku selalu kerja gitu. Sama. Dan mungkin kalau ditanya dapat orang dalam nggak? Ya mungkin ada beberapa. Tapi itu pun juga bukan orang yang sepenuhnya orang dalam. Kalau dikatakan orang dalam itu yang dia nitip langsung masuk, Chef. Itu katanya bener. Orang dalam. Kalau kita itu kayak perantara aja sih. Bener. Tapi nggak sih, aku sama Mas Febian termasuk orang dalam sih ini. Ada iya, juga Chef? Iyalah kan Mas Febian yang tiba-tiba calling aku. So kamu nggak ada kegiatan kan? Iya lagi masih inget lagi aku bener. Enggak. Padahal sebenarnya awalnya bukan tak tawarin kerja. Ngobrol dulu di podcast yuk gitu. Iya benar. Waktu dari itu aku lagi di janji jiwa kan. Lagi ngerjain tugas tiba-tiba di telepon. Ada juga momen ketika aku pernah kan Mas aku kerja tuh di booth es teh gitu. Booth es teh 3.000-an gitu-gitu kan, zaman sekarang banyak kan. Itu waktu aku awal-awal kuliah 2021. Terus tiba-tiba adalah pembeli ini datang nawarin aku kerjaan di tempat yang lebih deket. Waktu itu aku kerjanya di Pasar Larangan. Bayangin aku rumah di sini, kuliah di UPN, kerja di Pasar Larangan. Sidoarjo ya? Iya, aku tahu Sidoarjo itu. Jauh banget kan? Ya itu namanya komitmen dan effort guys. Tapi sekarang lebih deket kan? Semuanya udah lebih dekat. Terus habis itu ditawarin gajinya sama, gajinya lebih sedikit sih, cuman lebih dekat. Aku udah milih itu sih karena kan lebih dekat Mas. Terus ya kan semua proses kan, gak gitu. boros bensin dan tenaga kan. Ya udah aku pindah kerja di situ. Setahun di situ. Banyak ya berarti. Banyak, aku nggak pernah nggak kerja guys. Padahal aku nggak kerja tuh bisa dihitung bulan, kayak 3 bulan 2 bulan gitu-gitu. Cuman istirahat aja, namanya kan sambil sekolah, sambil kuliah kan pasti ada momen capek ya guys ya gitu kan. Jadi ya paling istirahat bentar gitu. Terus habis itu nyari kerja lagi karena nggak bisa diem gitu loh. Dan diem itu nggak enak sih menurutku. Pertama itu, kedua aku biasa sibuk soalnya. Bener. Kedua kalau kalian udah ngerasain pegang uang terus kalian nggak pegang uang itu tuh nggak enak guys. Iya, pegang uang sendiri ya maksudnya ya kan. Nggak enak gitu. Oke. Mungkin itu aja sih ceritanya. Kita bisa lanjut cerita seru lainnya. Nanti kalau aku punya cerita seru lagi, aku akan cerita di podcast ini lagi. Kayak kita nggak perlu undang bintang tamu deh. Kayak cerita-cerita kita udah banyak kayaknya ya. Podcast ini adalah Dear Diary-ku. Next kalau misalkan kedepannya lo udah married, lo udah punya keluarga, nih mama pernah cerita kayak gini nih gitu kan? Aduh, aku takut lagi kalau suamiku nanti nemu channel ini. Nyeritain mantan pernah, nyeritain semuanya pernah di sini. Tapi bukannya itu lebih bisa menguatkan bahwasannya ya ini adalah lu sebenarnya. Iya gitu. Sih sebenarnya bisa aja kayak banyak banget cerita aku gitu di sini. Cerita rumah, cerita mantan, cerita kuliah. Ya semuanya di sini sih. Aku semua ceritain di sini. Iya. Dan aku kemarin sempat ya ini sebelum segmen terakhir ya, ini habis ini penutup kan. Aku sempet kan kemarin aku sempat iseng malam gitu kan. Aku sempat ngelihat progresnya YouTube kita, Chef. Oke. Aku ngelihat ya lumayan, alhamdulillah lumayan. Terus aku ngelihat yang pertama aku podcast ya. Mesti ketawa-ketawa sendiri. Iya jijik aku. Apa ini orang? Aku sekurus itu gitu loh. Anjir. Kayak anak kecil mainan. Padahal udah tua juga sih gitu. Iya. Itu berapa tahun, 3 tahun yang lalu loh sebenarnya. Masa penampilannya kayak anak layangan. Anjir. Iya, aku juga berterima kasih buat Mas Rawi selaku dari Lumbung Cahaya Production dan juga Iqbal ya. Ya, aku harap kalau misalkan kalian nonton video ini next kalian bisa main ke sini lah. At least kalian yang menemani pada saat dulu relung hati sebelum
sebelum jadi relung hati yang sekarang, dulu namanya kan masih seperempat jalan. Iya benar. Seperempat jalan kehidupan. Iya. Terus sampai dengan sekarang relung hati. Kita jadi cerita flashback nih. Banyak banget ya. Iya. BTW guys, kalau kalian penasaran kenapa hari ini kita prepare banget, kita habis sunatan gitu. Enggak, kita memperingati hari batik ya, memperingati hari batik, anggap aja seperti itu, Zef, ya kan. Daripada gak ada perkataan lain, daripada bilang sunatan. Ya, maju terus batik Indonesia. Tiba-tiba banget. Ya, selamat hari batik buat padahal semuanya. Ini uploadnya udah jauh banget dari hari batik. Udahlah, nggak apa-apa sih. Gak apa, kita ya, memperingati hari batik lah intinya gitu. Sebagai bentuk melestarikan budaya Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Daripada budaya kita diklaim orang lain ya kan, kita terus membudidayakan dan mengeksplor ini semua. Ya, bahwasanya batik Indonesia adalah batik yang sangat-sangat bagus, sangat gitu. Indah. Ya. Ngomong-ngomong disponsori sama batik mana nih? Oke, itu aja deh guys, penutup. Terima kasih udah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Biasanya masih ada quote-nya. Ada quote-nya kah? Kamu ada gak? Gak ada. Aduh, kok bisa gak ada? Aku jadi mikir. Jadi mikir apa ya? Jadi quote-nya udah ditutup aja deh. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Tetap di relung hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.